Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang akuntansi untuk entitas nirlaba. Next. Anggota kelompok kami yang pertama itu ada Nabila Puspita Wulandana dengan NIM belakang 084, saya sendiri Azalia Gasulombu dengan NIM belakang 6, dan yang terakhir ada Sisya Budiarti dengan NIM belakang 098. Yang pertama ada karakteristik organisasi non-profit. Jadi, organisasi non-profit atau nirlaba ini beroperasi tanpa mencari keuntungan dan tidak memiliki kepemilikan seperti bisnis pada umumnya. Ada 4 kategori NFP. Yang pertama itu ada Voluntary Health and Welfare Organization, Church and Museums, Healthcare Entities, serta College and Universities. Kategorinya memengaruhi standar akuntansi tergantung apakah NFP itu termasuk dalam organisasi pemerintah atau bukan. Lalu selanjutnya ada not for profit accounting principles. Di sini berdasarkan GAAP, organisasi nirlaba mengelompokkan aset bersih pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian menurut 3 kelas aset bersih, yaitu tidak terbatas, terbatas secara sementara, dan terbatas secara permanen dengan berdasarkan adanya atau tidak pembatasan yang diberlakukan oleh KPM. Lalu selanjutnya di sini ada Voluntary Health and Welfare Organization Accounting Principle. Jadi VHWO ini adalah kelompok entitas nirlaba yang memberikan layanan sukarela kepada masyarakat, dan mereka juga dikenal sebagai Neighbor Helping Neighbors atau NHN. Nah, kegiatan yang dilakukan dapat mengalokasikan sumber daya untuk mengatasi masalah sosial dasar di bidang kesehatan atau kesejahteraan, baik secara global, nasional, tingkat komunitas, atau individu. Next. Di sini ada beberapa contoh transaksi dalam VHWO, bisa di next, dan pencatatannya. Yang pertama ada donate long lived assets. Di sini, jadi pada tanggal 2 Januari 2020, Justin Construction mendonasikan fund bekas dengan nilai wajar sebesar 22.500.000 dan umur manfaatnya selama 3 tahun. Nah, di sini pencatatan yang harus dilakukan yang pertama, jadi untuk mencatat donasi yang masuk, yaitu cash pada temporarily restrict support contribution sebesar 22.500.000, dan yang kedua expense program community untuk mencatat penyusutan depresiasi, dan yang terakhir untuk mencatat pengklasifikasian ulang biaya penyusutan dari aset bersih yang bersifat sementara menjadi aset bersih yang dibatasi, yaitu temporarily restrict net asset reclassification out pada unrestrict net asset reclassification in sebesar 7.500.000. Next. Di sini contoh transaksi selanjutnya ada special event fundraiser. Jadi acara penggalangan dana NHN dengan makan malam dan tari mendapatkan penjualan tiket sebesar 14.250.000 dengan biaya sekitar 9.750.000. Jadi pencatatan yang perlu kita lakukan yang pertama, cash pada unrestricted gain special event sebesar 14.250.000. Dan yang kedua unrestricted gain special event pada cash yaitu sebesar 9.750.000. Next. Selanjutnya ada gift in kind. Di sini contohnya NHN menerima sumbangan perabot rumah tangga yang dijual dengan penjualan barang bekas pada bulan Agustus. Nah, biaya penyimpanan dan pengangkutan sebesar 8.250.000 dan pendapatan dari penjualan sebesar 98.925.000. Nah, karena di sini nilai wajarnya tidak diketahui, maka HNAN tidak dapat mencatat barang sebagai sumbangan.
Jadi pencatatan yang diperlukan di sini yang pertama cost of goods sold pada cash sebesar 8.250.000 dan yang kedua cash pada unrestricted revenue sales sebesar 98.925.000. Next. Selanjutnya ada membership fees. Jadi di sini NHN memiliki keanggotaan reguler seharga 150.000 dan berkelanjutan seharga 750.000. Dengan semua anggota mendapatkan buletin dan kupon diskon lokal. Nah, NHN menerima 500 keanggotaan reguler jika di total sebesar 75 juta rupiah dan 130 keanggotaan berkelanjutan yang jika di total sebesar 97.500.000. Maka di sini jurnal yang perlu kita lakukan, yang perlu NHN lakukan yang pertama, cash pada unrestricted revenue dues, cash pada unrestricted revenue dues dan unrestricted support contribution. Di mana di sini karena nilai wajar manfaat keanggotaan lebih rendah daripada iuran, maka NHN membagi dari total keanggotaan berkelanjutan ke keanggotaan reguler sebesar 3 juta. Maka untuk pencatatan unrestricted revenue dues jadi sejumlah 94.500.000 dan unrestricted support contribution sebesar 78 juta. Dan totalnya jadi 172.500.000. Selanjutnya di sini ada udah. Next. Selanjutnya ada donate securities dan investment income. Di mana NHN menerima surat berharga senilai 75 juta dengan ketentuan mengakhiri proyek tertentu. Nah, pendapatan dividen sebesar 7.125.000 dibatasi untuk proyek tersebut. Maka jurnal yang perlu dilakukan yang pertama, securities pada permanently restricted support contribution sebesar 75 juta dan cash pada temporarily restricted revenue investment income sebesar 7.125.000. Next. Dan di sini yang terakhir ada donate service and payment of salaries. Jadi sebuah firma akuntansi mendonasikan layanan audit kepada NHN. Dan jika tidak didonasikan itu nilainya itu sebesar 18 juta rupiah. Dan di sini juga NHN membayar gaji yang dialokasikan ke program-program seperti rekreasi senilai 90 juta, layanan masyarakat senilai 60 juta, manajemen dan umum 22.500.000 serta penggalangan dana senilai 7.500.000. Maka untuk pencatatan yang harus dilakukan yang pertama, expense support service management and general pada unrestricted support donate service sebesar 18 juta. Dan yang kedua ini untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh NHN. Yang pertama, expense program service recreation program sebesar 90 juta, expense program service community service sebesar 60 juta, expense supporting service management and general sebesar 22.500.000 dan expense supporting service fundraising sebesar 7.500.000 pada cash yang sejumlah 180 juta. Next. Selanjutnya di sini ada for profit hospitals and other healthcare organization. Di sini yang pertama ada pendapatan pelayanan pasien. Contoh soal kasusnya di sini rumah sakit umum Bekasi adalah rumah sakit nirlaba non pemerintah, beban kotor dengan tarif yang ditetapkan untuk layanan yang diberikan kepada pasien adalah sebesar 10M selama tahun 2022. Rumah sakit memiliki penyesuaian kontrak dengan perusahaan asuransi dan healthcare sebesar 1M. Staf rumah sakit dan keluarganya menerima courtesy discount sebesar 100 juta. Perkiraan piutang tak tertagih adalah sebesar 2% dari pendapatan kotor pelayanan pasien. Untuk pencatatan transaksinya di sini yang pertama ada patient account receivable sebesar 10 miliar pada patient service revenues
unrestricted, lu mencatat biaya pelayanan pasien dengan tarif yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua ada courtesy discounts, contractual adjustment pada patient account receivable sebesar 1.100.000.000. Lalu di sini ada bad debt expense allowance for uncollectible patients account receivable sebesar 200 juta untuk mencatat cadangan piutang yang tidak terbayar. Lalu ada biaya premi atau premium fees. Rumah sakit umum Kasih menerima pendapatan premi dari perjanjian kapitasi dengan total 5 miliar. Pendapatan tersebut diakui sebagai berikut. Di sini ada cash pada premium revenue unrestricted sebesar 5M untuk mencatat pendapatan premi tadi. Terus pendapatan operasi lainnya di sini sepanjang tahun Rumah Sakit Umum Kasih menawarkan beberapa pelatihan perawatan kesehatan yang dikenakan biaya sekolah. Pendapatan dari penyewaan ruang rumah sakit adalah sebesar 500 juta. Selama setahun juga biaya sekolah untuk pelatihan adalah 300 juta. Lalu menerima pendapatan dari toko cindera mata juga sebesar 220 juta dan kafetaria 750 juta, sehingga bisa dicatat sebagai cash pada ada operating revenue unrestricted sebesar nominal jumlah tadi. Lalu ada pemberian dan hibahan. Di sini menerima sumbangan tunai tidak terbatas sebesar 350 juta dan sumbangan sebesar 1 miliar untuk sebuah bank perawatan. Rumah sakit mencatatnya sebagai berikut, yaitu cash pada unrestricted support, non-operating gains, dan temporary restricted support. Terus juga aset yang didonasikan. Di sini rumah sakit menerima sekuritas ekuitas yang dapat diperdagangkan dengan nilai wajar sebesar 500 juta. Ini dibatasi oleh pendonor untuk pembelian peralatan diagnostik. Untuk pencatatannya di sini investment pada temporary restricted support sebesar 500 juta. Juga pada akhir tahun, rumah sakit menentukan bahwa nilai pasar investasi meningkat sebesar 75 juta, sehingga dapat dicatat investment pada net realized and unrealized gains on investment temporarily restricted sebesar 75 juta. Lalu di sini ada asumsi bahwa nilai buku sekuritas kini adalah 575 juta yang dijual seharga 615 juta. Rumah sakit menggunakan hasil penjualan tersebut untuk pembelian peralatan diagnostik seharga 600 juta, sehingga dapat dicatat cash pada investment dari temporarily restricted support gain on the sale of investment. Lalu equipment pada cash sebesar 600 juta. Lalu temporarily restricted assets reclassification out pada unrestricted net assets reclassification in sebesar 600 juta. Lalu di sini ada biaya operasional yang dimana mengakrual gaji dan upah yang dialokasikan ke kategori fungsional sebagai berikut, yaitu ada pelayanan keperawatan sebesar 5 miliar, pelayanan profesional lainnya sebesar 600 juta, pelayanan keuangan sebesar 1.500.000 juta, pelayanan administratif sebesar 1 miliar. Dapat dicatat dengan nursing services expenses, ada professional service expense, fiscal service expense, administrative expense, pada wages and salaries payable. Terus juga di sini ada pembelian, persediaan dan pelengkapan oleh rumah sakit sebesar 450 juta. Penggunaan persediaannya diserahkan pada kategori fungsional utama. Di situ ada pelayanan keperawatan sebesar 450 juta, pelayanan profesional ini sebesar 250 juta, pelayanan keuangan sebesar 350 juta, pelayanan administrasi sebesar 400 juta. Mencatatnya ada sebagai inventory of materials and supplies pada cash 450 juta. Terus juga di sini mencatat expense tadi
expand tadi pada inventory of materials and supplies sebesar 1.450 juta. Lalu Rumah Sakit Umum Kasim mengakui depresiasi pada peralatan sebesar 100 juta dan bangunan sebesar 150 juta. Rumah sakit sebagai depreciation expense pada accumulated depreciation equipment dan building dengan total depresiasi 250 juta. Yang terakhir ada accounting for private not-for-profit college and universities. Yang pertama ada tuition and fees. Jadi ada contoh nih, misalnya biaya kuliah dan biaya mahasiswa di UPNPJ sebesar 800 juta. Terdapat potongan biaya kuliah sebesar 40 juta yang diberikan melalui program beasiswa tanpa syarat. Perguruan tinggi juga memperkirakan sekitar 4% total pendapatan bruto dari biaya kuliah dan biaya mahasiswa, yaitu sebesar 32 juta. Kemungkinan tidak dibayar oleh mahasiswa. Jadi jurnalnya itu yang pertama ada account receivable pada unrestricted revenues, yaitu tuition and fees sebesar 800 juta. Terus yang kedua jurnalnya ada tuition reduction, unrestricted student aid pada account receivable sebesar 40 juta. Dan yang terakhir ada expenses, educational and general institutional support pada allowance for uncollectible accounts yaitu sebesar 32 juta. Selanjutnya ada student financial aid. Jadi contohnya itu misalnya UPNPJ menerima hibah federal melalui program bantuan pendidikan sejumlah 100 juta untuk mahasiswanya. UPNPJ ini berperan sebagai lembaga yang menyimpan dana tersebut hingga diberikan kepada mahasiswa. Dana tersebut tidak dianggap sebagai pendapatan bagi perguruan tinggi. Sehingga jurnal yang ditulis itu cash pada Grant Fund Help for Students sebesar 100 juta dan Grant Fund Help for Student pada cash sebesar 100 juta. Selanjutnya ada contribution. Contohnya UPNPJ ini menerima kontribusi sebesar 400 juta, 300 juta unrestricted, dan 100 juta untuk renovasi pusat alumni. Tambahan sebesar 20 juta telah dijanjikan untuk pusat tersebut. Jadi jurnalnya itu ada cash, contribution receivable pada unrestricted revenues contribution, dan temporarily restricted revenues contribution. Yang pertama, cash-nya itu ada 400 juta, contribution receivable-nya itu 20 juta, pada unrestricted revenues-nya itu 300 juta, dan yang terakhir itu temporarily restricted revenues itu sebesar 120 juta. Selanjutnya ada endowment. Jadi misalnya seorang alumnus UPNPJ ini yang udah lanjut usia mendirikan endowment sebesar 500 juta untuk memberikan beasiswa buku pada para atlet di UPNPJ. Selama tahun tersebut, pendapatan investasi dari endowment tersebut itu sebesar 40 juta dan beasiswa buku untuk atlet-atlet UPNPJ sebesar 25 juta. Jadi jurnalnya itu ada yang pertama cash pada permanently restricted revenues itu sebesar 500 juta. Terus ada cash pada temporary restricted revenues sebesar 40 juta. Terus ada expenses unrestricted student aid sebesar 25 juta pada cash. Terus yang terakhir ada temporary restricted net asset pada unrestricted net asset sebesar 25 juta. Selanjutnya ada sales and services of auxiliary enterprises. Misalnya itu kantin UPNPJ memiliki penjualan sebesar 706 juta dan membeli persediaannya senilai 360 juta selama bulan Mei. Persediaan yang digunakan itu sebesar 250 juta. Gaji yang dibayarkan kepada karyawan itu sebesar 320 juta. Jadi jurnal yang ditulis itu yang pertama ada cash pada revenue sebesar 706 juta, yang kedua ada supplies inventory pada cash sebesar 360 juta, selanjutnya ada expenses pada supplies inventory sebesar 250 juta, dan yang terakhir ada expenses pada cash sebesar 320 juta. Selanjutnya ada sales and services of educational activities. Jadi misalnya universitas ini menghasilkan pendapatan tambahan dari penjualan barang dan layanan yang terkait secara tidak langsung dengan kegiatan pendidikan mereka. Sebagai contoh, kelas UPNPJ memiliki sebuah peternakan susu yang menghasilkan pendapatan sebesar 850.000 dari penjualan produk-produk susunya.
Jadi jurnal yang ditulis itu cash pada revenue sebesar 850.000. Selanjutnya ada expenses. Misalnya UPNPJ ini memiliki pengeluaran berikut pada bulan Juni. Yang pertama ada pengajaran sebesar 500 juta, penelitian sebesar 120 juta, layanan mahasiswa 230 juta, dan yang terakhir dukungan institusi sebesar 65 juta. Jadi jurnalnya itu yang pertama ada expenses educational and general instruction, expenses educational and general research, expenses educational and general student services, expenses educational and general institutional support pada cash. Yang pertama itu 500 juta untuk instructionnya, untuk researchnya itu 120 juta, student servicesnya 230 juta, institutional supportnya 65 juta, dan yang terakhir cashnya itu 915 juta. Selanjutnya ada purchase of plant assets. Nah, jadi misalnya UPNPJ ini membeli peralatan dengan aset tidak terbatas sebesar 450 juta. Biaya depresiasinya selama tahun itu adalah 45 juta dan peralatan tersebut dialokasikan ke setiap kategori fungsional. Jadi jurnal itu yang pertama ada equipment pada cash sebesar 450 juta, terus ada expenses educational and general instruction, expenses educational and general research, expenses educational and general student services, expenses educational and general institutional support pada accumulated depreciation. Masing-masing itu yang pertama instruction 170 juta, researchnya itu 75 juta, student servicesnya itu ada 160 juta, dan institutional supportnya itu 45 juta. Jadi accumulated depreciation-nya itu sebesar 450 juta. Selanjutnya, UPNPJ ini membeli tanah yang berdekatan dengan kampus. Tanah ini memiliki biaya sebesar 300 juta dan sumber dana yang digunakan untuk pembelian ini sebelumnya telah dibatasi atau diamanahkan untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini, tujuan tertentunya itu pembelian tanah. Jadi, jurnalnya itu yang pertama ada land pada cash, itu sebesar 300 juta, dan temporarily restricted net asset pada unrestricted net asset itu sebesar 300 juta. Selanjutnya di sini ada contoh soal untuk materi kita hari ini. Yang pertama, soal pilihan ganda. Nomor 1, manakah pernyataan di bawah ini yang tepat mengenai VHWO? Dan di sini jawabannya adalah jadi VHWO ini harus melaporkan berdasarkan dana jika prinsip akuntansi dana digunakan untuk tujuan akuntansi internal. Ini berarti VHWO ini wajib menggunakan prinsip akuntansi dana untuk memisahkan aset bersih yang tidak dibatasi dan yang dibatasi. Pelaporan berdasarkan dana ini juga dilakukan untuk meningkatkan akurasi pelaporan keuangan serta transparansi penggunaan dana untuk tujuan yang dimaksudkan. Lalu nomor 2, kontribusi aset tetap yang dibatasi oleh donor untuk jangka waktu tertentu dilaporkan oleh entitas nirlaba non-pemerintah sebagai. Nah, di sini karena terdapat ketentuan penggunaan dana yaitu jangka waktu tertentu, maka kontribusi aset tetap ini dilaporkan sebagai dukungan yang dibatasi dalam aset bersih sementara. Next. Yang nomor 3, seorang donatur memberikan peralatan komputer bekas kepada organisasi nirlaba dengan nilai wajar Rp37.500.000. Nah, organisasi menggunakannya untuk keperluan administratif. Bagaimana pencatatan ini akan dilakukan? Karena peralatan komputer ini tidak ditentukan ketentuan seperti jangka waktu atau untuk ketentuan lainnya, maka pencatatannya akan diakui sebagai aset yang tidak dibatasi. Selanjutnya nomor 4, apa yang dimaksud dengan dana terbatas dalam konteks entitas nirlaba? Jawabannya adalah dana terbatas merupakan dana yang hanya dapat digunakan untuk tujuan tertentu sesuai keinginan donor. Next. Selanjutnya di sini prinsip pembatasan penggunaan sumber daya yang digunakan untuk kepentingan tertentu sebagai batas waktu dan penggunaan yang telah ditetapkan pada
si organisasi nirlaba disebut prinsip batasan temporer, karena hanya sementara. Terus di sini para relawan mengumpulkan uang dan makanan yang tahan lama untuk bertahun. Sebuah organisasi nirlaba swadaya tanpa keterlibatan pemerintah dengan cara mendatangi rumah-rumah untuk mendapatkan sumbangan. Jasa dari para relawan tersebut dicatat sebagai di sini jawabannya dari A sampai C tidak ada yang benar. Lalu di sini janji tanpa syarat untuk memberikan yang dapat diterima dalam 1 tahun dari tanggal laporan keuangan yang harusnya dilaporkan. Secara yang benar di sini harus dilaporkan pada jumlah bruto atau gross amount dikurangi allowance for uncollectible account. Terus selanjutnya sesuai dengan karakteristik metode pencatatan akuntansi yang dapat digunakan oleh organisasi nirlaba adalah yang benar di sini cash accrual dan modified accrual basis saja. Selanjutnya, nomor 9, manakah di bawah ini yang termasuk organisasi nirlaba? Yang pertama itu ada perusahaan informasi dan teknologi, B itu klinik kesehatan masyarakat, perusahaan retail, dan perusahaan manufaktur. Dari di bawah ini, yang merupakan organisasi nirlaba itu klinik kesehatan masyarakat. Nomor terakhir, sebuah organisasi nirlaba membagi sebagian pendapatannya untuk membayar gaji staf yang terlibat dalam program mereka. Bagaimana pencatatannya di dalam laporan keuangan? Jawabannya itu sebagai beban operasional. Selanjutnya di sini ada contoh soal esai. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara aset bersih yang dibatasi dan yang tidak dibatasi dalam akuntansi entitas nirlaba. Jadi untuk aset bersih yang tidak dibatasi merupakan dana atau aset yang dapat digunakan oleh entitas nirlaba tanpa adanya pembatasan khusus dari donor atau pihak lain. Nah, dana ini seringkali merupakan dana yang dapat digunakan secara bebas oleh entitas untuk mendukung operasionalnya. Nah, uh, jadi termasuk untuk pembayaran biaya operasional, gaji pegawai, dan kebutuhan umum lainnya. Sedangkan aset bersih yang dibatasi, ini merupakan dana yang diberikan oleh donor atau pihak lain untuk dengan pembatasan tertentu mengenai penggunaannya. Dana ini harus digunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh donor. Contohnya, misalnya donor dapat membatasi penggunaan dana untuk proyek-proyek tertentu atau tujuan amal yang spesifik. Kedua di sini dalam organisasi nirlaba, bagaimana jika terdapat janji tanpa syarat untuk menyumbang dengan penerimaan yang jatuh tempo pada periode akuntansi berikut. Di sini jawabannya adalah dalam kasus janji-janji tanpa syarat dengan pembayaran yang jatuh tempo pada periode berikutnya dilaporkan sebagai restricted support setelah dikurangi dengan pengisian tersangka tadi yang meningkatkan temporary restricted net assets meskipun sumber daya tersebut tidak dibatasi. Yang terakhir ada bagaimana perbedaan laporan keuangan untuk universitas nirlaba swasta dan pemerintah. Jawabannya itu ada 3 perbedaan. Yang pertama itu standar yang digunakan universitas pemerintah itu GAAP, sedangkan universitas nirlaba swasta itu FASB. Selanjutnya yang kedua, universitas pemerintah mendapatkan sebagian besar dananya dari pemerintah dan pajak, sedangkan universitas nirlaba swasta mendapatkan dana dari sumbangan, biaya kuliah, investasi, dan lain-lain. Dan terakhir, tujuan dari universitas pemerintah itu umumnya adalah untuk menyediakan penelitian untuk kepentingan umum, sedangkan universitas nirlaba swasta memberikan pendidikan dan menjalankan misi sosial atau tujuan amal tertentu. Di sini untuk studi kasus, Yayasan Kindly adalah sebuah organisasi anak jalanan yang menyediakan layanan bantuan pendidikan untuk para anak jalanan. Berikut ada rincian kontribusi yang diterima oleh Yayasan Kindly selama tahun 2020. Selanjutnya, kontribusi tidak terbatas telah diterima seluruhnya secara tunai selama tahun 2021. Yayasan Kindly ini memiliki kontrak yang belum dicatat dengan salah satu donatur
yayasan akan terima sebesar 28 juta pada tahun 2022. Atas kontrak tersebut diperkirakan 1.800.000 tidak tertagih. Yayasan KNL ini mengeluarkan dana sebesar 350 juta dari kontribusi terbatas untuk pembangunan bangunan sekolah untuk proses mengajar anak jalanan. Sejumlah 20 juta dari biaya untuk pelayanan masyarakat digunakan dari kontribusi terbatas. Berdasarkan informasi di atas, buatlah jurnal umum dan jurnal penutup untuk tahun 2022 serta laporan aktivitas untuk tahun 2021. Di sini ada jurnal entries-nya. Di sini pertama akan receivable pada temporary support contribution sebesar 28 juta. Lalu bad debt expense pada allowance for the full account sebesar 1.100.000. Lalu office building pada cash sebesar 350 juta. Lalu ada mencatat reclassification out temporarily restricted fulfillment of program requirements pada hari classification ini sebesar 350 juta. Terus juga ada reclassification out pada temporarily restricted fulfillment of program requirements pada reclassification ini sebesar 20 juta. Selanjutnya ada closing entries. Yang pertama itu ada unrestricted support untuk contribution, unrestricted support untuk membership dues, unrestricted revenue untuk investment income pada expenses untuk recreation program, expenses untuk community services, expenses untuk fundraising, expenses untuk management in general, reclassification in unrestriction fulfillment of program requirements, dan yang terakhir ada unrestricted net asset. Masing-masing itu sebesar contribution 200 juta, membership-nya itu 50 juta, investment income-nya 5 juta, pada recreation program-nya itu 25 juta, community services-nya ada 150 juta, fundraising-nya 15 juta, manajemen general 12 juta, reclassification ini itu 20 juta, dan yang terakhir unrestricted net asset-nya itu 33 juta. Selanjutnya ada jurnal untuk temporary restricted untuk gain on sale of investment, temporary restricted support untuk contribution, temporary restricted revenue untuk investment income pada reclassification out, temporarily restricted untuk fulfillment of program requirements, dan temporarily restricted net asset. Masing-masing itu untuk gain on sale of investment-nya itu 400.000, contribution 88 juta, investment income-nya itu 2 juta, pada reclassification out-nya itu 20 juta, dan yang terakhir temporarily restricted net asset-nya itu 74 juta 400.000. Dan yang terakhir ada permanently restricted support untuk contribution pada permanently restricted net asset itu sebesar 3.500.000. Selanjutnya di sini ada activity report. Jadi activity report ini mencakup revenues dan expense. Yang pertama revenues dan other support. Di sini mencakup contribution revenues, membership desk revenue, internship investment income, dan gain on sale of investment. Lalu di sini juga net asset that are exempt from restrictions, yaitu ada fulfillment of program requirements, dan didapatkan hasil total revenue dan other support sebesar 348.900.000 rupiah. Dan selanjutnya ada expense. Di sini terdiri dari expense recreation program, expenses community service, expenses fundraising, expenses management and general. Dan didapatkan total expense sebesar 202 juta rupiah. Selanjutnya kita dapat mengetahui increase in net asset dengan mengurangi revenue dan expense, sehingga didapatkan increase in net asset sebesar 146.900.000 rupiah. Dan untuk mendapatkan ending net asset, kita menjumlahkan increase in net asset yang tadi kita dapatkan dengan beginning net asset, yaitu 146.900.000 rupiah dijumlahkan dengan 547.500.000 rupiah, dan akan didapatkan ending net asset sebesar 694.400.000 rupiah.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.